Good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata pelajaran IPS, tepatnya di kelas 8 dengan materi pengaruh perubahan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, materi ini adalah materi yang ketiga. Sebelumnya kita sudah belajar nih tentang mengenal negara-negara ASEAN ya, berkaitan dengan ciri-ciri dari negara-negara ASEAN, letak geografis negara-negara ASEAN, serta iklim, ya kan, potensi sumber daya alam. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN, misalnya bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, seperti itu. Nah, kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang pengaruh dari perubahan dan interaksi keruangannya terhadap kondisi atau kehidupan di negara-negara anggota ASEAN. Misalnya nih dari kerjasama X, pengaruhnya terhadap bidang kehidupan di ASEAN apa, ataupun pengaruh faktor alam ataupun iklim dari kondisi geografis anggota negara-negara ASEAN terhadap kehidupan di negara-negaranya seperti apa. Nah, pada materi kali ini yang akan kita bahas bersama yaitu yang pertama, tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, ya. Untuk yang kedua, perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang diakibatkan karena pengaruh perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, kita juga akan mempelajari tentang pengaruh perubahan antar ruang atau interaksi antar ruang negara-negara ASEAN yang disebabkan karena konversi lahan atau perubahan alih fungsi lahan. Nah, materi ini kalian bisa menyimaknya sama-sama di modul halaman 8 sampai dengan 10. Di situ sudah Ustazah sertakan, ataupun di buku paket halaman mulai dari halaman 57 ya, bisa disimak bersama di modul ataupun di buku paket. Nah, kita cus langsung ya ke materi yang bagian dari materi pengaruh perubahan interaksi keruangan. Yang pertama yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Pertama-tama adalah akibat faktor iklim. Jadi alamnya di negara-negara ASEAN itu ada beberapa faktornya, yaitu yang pertama faktor iklim, yang kedua faktor geologi, yang ketiga adalah faktor ketersediaan sumber daya alamnya. Yuk, kita cari tahu sama-sama. Ya, yang pertama diakibatkan oleh faktor iklim. Jadi faktor iklim yang terjadi di negara-negara ASEAN karena memang dilihat dari letak geologis ataupun astronomis, ini menyebabkan beberapa hal yang bisa mengakibatkan interaksi antar negara-negara ASEAN ataupun mengakibatkan adanya perubahan antar ruang ya. Yang pertama yaitu dikarenakan oleh faktor iklim, di mana iklim di negara-negara ASEAN itu dipengaruhi oleh 3 iklim. Perlu diperhatikan 3 iklim, di mana iklim yang pertama yang mempengaruhi iklim di negara-negara ASEAN adalah iklim tropis. Iklim tropis ini karena letak negara-negara ASEAN atau anggota negara-negara ASEAN yang sebagian besar berletak di Katulistiwa sehingga mendapatkan pengaruh iklim tropis. Yang kedua adalah iklim muson. Iklim muson terjadi atau mempengaruhi negara-negara ASEAN karena letak negara-negara anggota ASEAN yang diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, di mana iklim muson ini juga dipengaruhi oleh adanya pergerakan angin muson barat dan angin muson timur. Ingat ya, pelajaran kelas 7. Dan yang terakhir dipengaruhi juga oleh iklim laut. Kenapa iklim laut? Karena letak geografis negara-negara ASEAN sebagian besar adalah berupa negara-negara yang dikelilingi oleh samudra, begitu ya. Karena banyak laut yang mengelilingi negara-negara anggota ASEAN, sehingga iklim
iklim dari negara-negara ASEAN ini juga dipengaruhi oleh iklim laut. Jadi, Ustazah tekankan sekali lagi, berarti iklim di negara-negara ASEAN itu dipengaruhi oleh 3 iklim, yaitu iklim tropis, iklim muson, dan iklim laut. Nah, apa nih akibatnya dari adanya faktor iklim bagi perubahan atau interaksi antar ruang negara-negara ASEAN? Yang pertama, di mana faktor iklim ini mempengaruhi perubahan besar pada suhu, curah hujan, dan pola angin. Ya, jadi faktor iklim ini biasa mempengaruhi perubahan besar pada tadi suhu, curah hujan, dan pola angin di ASEAN dan menyebabkan bencana. Ini dampak negatifnya ya, menyebabkan beberapa bencana yang disebabkan oleh faktor iklim, di mana bencana yang disebabkan oleh faktor iklim ini disebut dengan bencana klimatik. Paham? Bencana klimatik yaitu bencana yang disebabkan oleh atau dipengaruhi oleh perubahan besar pada suhu, curah hujan, ataupun pola angin. Nah, contohnya seperti apa nih bencana-bencana klimatik yang pernah terjadi di negara-negara anggota ASEAN? Yang pertama, ada bencana badai Haiyan yang terjadi di Filipina. Kemudian ada banjir. Banjir ini bahkan hampir ya langganan setiap tahun di Indonesia. Tetapi di sini yang kita ambil contoh bahwa negara anggota ASEAN yang lain itu juga rawan banjir. Salah satunya ada di Bangkok nih, pernah terjadi banjir besar terjadi pada tahun 2011. Selanjutnya juga bisa mempengaruhi atau ternyata juga contoh bencananya adalah kebakaran hutan ataupun kekeringan yang melanda di Indonesia. Jadi adanya kebakaran hutan, kekeringan, bencana badai ataupun banjir itu diakibatkan oleh bencana yang disebabkan oleh faktor iklim ya. Nah, apalagi kita sekarang nih memasuki musim kemarau. Ini untuk bagian negara-negara di Indonesia, tepatnya di negara-negara di bagian timur, ini biasanya rawan nih dengan adanya bencana kekeringan. Begitu, ataupun saudara-saudara kita yang tinggal di Jogja, tepatnya di Gunung Kidul, itu juga rawan dengan bencana kekeringan. Begitu ya. Nah, itu tadi berkaitan dengan faktor iklim. Kita lanjut ke faktor geologi. Ternyata perubahan interaksi antar ruang ini juga disebabkan oleh faktor geologi. Faktor geologi itu apa? Faktor yang dipengaruhi oleh kondisi batuan, ya. Kondisi batuan atau lempeng bumi. Paham ya? Lempeng bumi. Adanya aktivitas pergerakan lempeng bumi ini juga mempengaruhi interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Nah, tadi Ustazah belum ada kelupaan sedikit, yaitu berkaitan dengan hubungannya antara terjadinya bencana dengan faktor interaksi antar ruang itu apa? Di mana dengan adanya bencana-bencana ini ternyata juga mempengaruhi nih pola hubungan antar negara-negara ASEAN, di mana negara-negara ASEAN saling bantu-membantu. Contohnya, Indonesia saat terjadi kebakaran hutan, ada negara Singapura ataupun Malaysia yang membantu, misalnya dengan mengirimkan bantuan berupa hujan buatan, begitu ya, menawarkan hujan buatan, ataupun dengan adanya bencana banjir atau topan di Filipina, ini negara-negara ASEAN yang lain pun juga ikut membantu. Jadi itu ya dampak positifnya dari adanya bencana, kita semakin menjadi lebih peka. Nah, kita kembali lagi ke geologi, di mana tadi ya kondisi ataupun pengaruh perubahan interaksi antar ruang yang disebabkan oleh pergerakan lempeng atau kondisi lempeng, di mana akibat dari faktor geologi ini beberapa negara-negara ASEAN terutama nih Indonesia ya, Filipina, dan Thailand ini rawan yang namanya bencana tektonik atau bencana geologis seperti gempa dan tsunami. Karena kenapa? Karena sepanjang lempengan-lempengan ini, negara-negara yang dilewati oleh lempengan-lempengan ini menjadi negara-negara yang rawan akan terjadinya pergesekan.
Paham ya? Pergesekan atau zona tubrukan nih. Pergeseran atau tubrukan antar lempeng. Sehingga negara-negara yang dilewati ini cukup riskan dengan bencana geologis atau bencana tektonik seperti gempa dan tsunami. Yuk, ya baik. Selanjutnya, contohnya apa saja Ustazah yang pernah terjadi? Contoh deh yang paling bisa kita lihat ya di Indonesia sendiri sering kan terjadi gempa tektonik, ataupun yang paling dahsyat itu pernah kita 2006 yaitu tsunami yang terjadi di Aceh, di mana tsunami ini menghantam Indonesia, tepatnya Aceh dan sebagian pantai Pattaya ya, pantai Pattaya atau sebagian negara Thailand begitu. Nah, jadi Thailand kemudian Indonesia ini terdampak adanya bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2006 gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu akibat dari faktor ketersediaan sumber daya alam. Adanya sumber daya alam yang berbeda-beda ini menyebabkan juga nih pengaruh antar negara ASEAN ini saling berinteraksi ya, karena tadi ketika ada perbedaan sumber daya alam, padahal mereka juga butuh, otomatis negara satu harus mengimpor bahan baku ataupun sesuatu dari negara yang lain. Nah, contohnya nih, sebagian besar negara-negara ASEAN ini memiliki potensi SDA yang hampir sama, ya, punya potensi SDA yang hampir sama, yaitu di bidang pertanian dan pertambangan. Kalau kita lihat ya, ataupun sudah kita bahas sebelumnya, tetapi ada beberapa negara ASEAN yang ketersediaan sumber daya alamnya berbeda dengan anggota negara ASEAN yang lain. Contohnya Singapura. Nah, Singapura ini mohon maaf di sini ada salah tulis ya, Singapura. Sehingga Singapura ini harus mengimpor bahan baku dari negara lain karena kita lihat kondisi di Singapura ini sangat minim adanya ketersediaan sumber daya alam, sehingga tadi antar negara-negara ASEAN ini saling bergantung untuk tadi memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri tersebut. Nah, baik, yang kedua, pengaruh perubahan interaksi antar ruang yang disebabkan oleh perkembangan iptek. Yang di sini adalah yang kita ambil adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang transportasi dan dalam bidang teknologi komunikasi. Ya, dalam bidang transportasi sendiri, negara-negara anggota ASEAN ini sudah lumayan mulai mengembangkan mode transportasi yang kekinian ataupun yang memang lebih modern. Paham ya? Nah, di mana dampak positifnya ataupun mode-mode transportasi yang dikembangkan adalah yang bagaimana perjalanannya semakin cepat dan semakin nyaman. Contohnya nih, ada kereta bawah tanah, ada kereta listrik juga yang sudah dikembangkan di Indonesia, ya kan, di Jakarta, tapi memang masih ya. Nah, tetapi dengan adanya teknologi transportasi yang semakin cepat, semakin nyaman, ternyata pemerintah di negara-negara tersebut juga harus menyediakan yang namanya lahan yang luas. Nah, ini nanti akan menjadi salah satu dampak negatif. Paham ya? Di mana ketersediaan lahan yang luas misalnya kayak untuk stasiun, bandara, pelabuhan, sehingga banyak tempat-tempat yang harusnya menjadi resapan atau ruang resapan atau ruang terbuka hijau menjadi tadi tempat-tempat sarana dan prasarana umum. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya juga biaya perjalanan otomatis akan menjadi lebih mahal karena tadi ya semakin modern, semakin banyak bahan baku yang dibutuhkan, itu akan menjadikan biaya perjalanan lebih mahal. Begitu ya. Ini yang mengembangkan ini bukan hanya Indonesia, tapi Malaysia, Thailand juga sama. Sudah mulai mengembangkan kereta-kereta cepat, flyover, ya kan? Flyover itu juga salah satu dari dampak perkembangan teknologi transportasi. Selanjutnya, dalam bidang teknologi komunikasi. Nah, dalam perkembangan iptek membawa dampak perubahan besar dalam berbagai bidang, diantaranya bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya, dan keamanan. Di mana dalam bidang sosial,
iptek, terutama komunikasi, ini menyebabkan yaitu pertumbuhan penduduk semakin cepat. Karena tadi ya, semakin mudah untuk berinteraksi ya antara negara satu dengan negara yang lain. Kemudian yang kedua, maraknya perdagangan manusia. Kenapa? Karena tadi ya, ini salah satu dampak negatif. Banyak orang-orang yang, makanya kalian harus hati-hati nih ketika bergaul atau mencari teman, karena sekarang banyak sekali tenaga-tenaga kerja yang diperjualbelikan ya dengan misalnya dari Indonesia, tenaga kerja Indonesia, kemudian dijual di Malaysia untuk dijadikan buruh. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk mengatasi kemacetan. Ya enggak? Dengan adanya komunikasi ini orang-orang semakin mencari nih mode transportasi. Jadi ada kaitannya ya. Yang cepat ataupun yang lebih cepat, misalnya kayak tumbuhnya aplikasi-aplikasi Gojek, Grab, kayak gitu ya. Dan selanjutnya yang patut kita syukuri juga, kerjasama luar negeri semakin mudah. Begitu dalam bidang sosial. Kemudian dalam bidang ekonomi, kita juga merasakan manfaatnya di mana jual beli barang semakin mudah. Ya kan? Kita semakin bisa cari tahu nih barang-barang dari branded dari luar negeri. Begitu juga orang-orang luar negeri bisa lebih tahu barang-barang dari Indonesia, di mana misalnya kita lihat ya yang ada di pos-pos IG kayak gitu kan, ataupun Shopee, ada aplikasi e-commerce ya, Shopee, Tokopedia, itu kan juga banyak menawarkan barang-barang dari dalam maupun luar negeri. Nah, dampaknya apa? Dampak negatifnya salah satunya di mana barang impor akan semakin banyak masuk ke Indonesia. Nah, apabila kita tidak bisa menjaga hati, ya kan, menjaga hati untuk tidak shopping, artinya kita akan ataupun menjaga untuk mencintai produk dalam negeri, semakin lama produk-produk dalam negeri akan tersaingi oleh produk-produk asing. Kemudian laju ekonomi juga diharapkan menjadi semakin cepat, karena tadi pertukaran barang, pertukaran uang ini semakin cepat dengan adanya teknologi komunikasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu dalam bidang budaya. Jelas terjadi akulturasi. Akulturasi ini apa? Akulturasi ini adalah interaksi yang terjadi antara budaya satu dengan budaya yang lain. Percampuran budaya, begitu ya. Tetapi masih ibaratnya terjadi, misalnya budaya Indonesia terpengaruh dengan budaya Arab, ataupun kita juga sekarang juga mulai terpengaruh dengan budaya-budaya yang lain. Kemudian tumbuhnya budaya hedonis. Hedonis ini apa? Hedonis ini adalah budaya hidup mewah, ya kan? Makanya sekarang banyak nih orang-orang yang ngepost di Instagram mereka untuk memperlihatkan kehidupan mereka, padahal apa yang dipost di sosial media itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Banyak sih anak-anak yang sok gaul, kemudian makan di suatu tempat, makan yang kekinian, pesen es teh aja di post, ya kan, padahal dia pesannya es teh sama gorengan misalnya kayak gitu, tetapi hanya untuk tadi ya mencari followers, mencari ingin tampil, ingin terlihat mewah ya. Mereka kemudian, ini salah satu dari akibat adanya teknologi komunikasi. Jadi gitu, orang bisa terlihat kaya, terlihat keren, terlihat cantik di media sosial. Jadi Ustazah harapkan anak-anak di Spanda tidak ada ya yang seperti itu. Kalau sedikit-sedikit upload hanya untuk tadi, padahal upload seperti itu bisa dikategorikan dengan riya atau sombong. Selanjutnya, terjadi juga perubahan sistem nilai dan norma. Nah, kalau kita melihat ya kondisi di Indonesia saat ini, banyak ya unggah-ungguh atau tata krama yang diajarkan oleh leluhur kita. Misalnya kita dari suku Jawa ya, di mana tingkatan bahasa antara siswa dengan guru ataupun siswa dengan orang tua, anak dengan orang tua, anak dengan anak ini semakin luntur karena adanya tadi gempuran-gempuran dari budaya asing. Ataupun nih sistem nilai dan norma di Indonesia, nilai norma adab ketimuran kita, ya kan? Bagaimana berpakaian kita ketika mendapatkan
gempuran budaya dari misalnya nih Korea ataupun dari Barat, ya kan, dengan gaya hidup mereka yang mohon maaf tidak sesuai dengan nilai-nilai leluhur kita, nilai-nilai leluhur yang ada di Indonesia ataupun terutama dalam agama kita. Nah, itu tadi salah satu dampak negatif ya dari teknologi komunikasi, sehingga anak-anak kecil ya sekarang idolanya sudah bukan lagi orang-orang terdekat ataupun memang jangan tokoh-tokoh panutan kita dalam agama, tetapi Blackpink lah, BTS lah, ya kan, yang memang dilihat dari sisi kekerenannya saja, tetapi dalam segi akhlak kita menjadi mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu keamanan. Dalam segi keamanan, teknologi komunikasi ini sebenarnya memudahkan pemerintah mengontrol keamanan. Tetapi ketika keamanan itu tidak terjaga dengan baik, salah satu dampaknya adalah keamanan suatu negara akan semakin rentan, ya, semakin rentan banyaknya hacker, ya kan, banyaknya misalnya sistem keamanan, pernah kan sistem keamanannya FBI diretas tuh sama orang Indonesia, ataupun maraknya penjualan narkotika, kemudian jaringan kelompok perusuh teroris antar negara yang semakin mudah diorganisir. Nah, ini salah satu dari dampak teknologi komunikasi yang berkembang di negara-negara anggota ASEAN. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah pengaruh konversi lahan pertanian ke industri ataupun ke permukiman. Nah, konversi lahan itu apa? Tadi sudah Ustazah sebutkan bahwa konversi lahan adalah perubahan fungsi lahan yang tadinya misalnya sebagai lahan pertanian berubah menjadi lahan industri dan permukiman. Nah, pertanian ke industri yaitu faktornya adalah kenapa sih para pengusaha itu banyak mengubah lahan pertanian ke industri? Salah satunya di mana lahan pertanian itu menjadi biasanya ya, lahan pertanian yang dekat dengan kota itu menjadi tempat yang letaknya strategis, dekat dengan bahan baku. Letak strategis misalnya nih persawahan yang tadinya di pinggir-pinggir kota kemudian mulai dijadikan pabrik, ya, sehingga letaknya menjadi strategis kan. Mau dijual mau penjualan ataupun pengiriman barang itu semakin mudah, kemudahan akses, ya. Jadi akses misalnya keluar masuk kendaraan proyek atau kendaraan pabrik itu semakin mudah. Nah, selanjutnya adalah harga tempat relatif lebih murah. Ketika para pengusaha itu membeli lahan pertanian itu lebih murah daripada membeli lahan permukiman, ya kan? Yang namanya pengusaha itu otomatis mencari daerah pemasaran itu tadi ya, yang letaknya strategis, aksesnya mudah, dan harga untuk sewa tempat ataupun harga untuk mendirikan bangunan itu yang murah serta dekat dengan bahan baku. Dan dampaknya tetapi ternyata membawa dampak nih bagi perkembangan lahan pertanian, yaitu lahan pertanian berkurang, jelas menimbulkan polusi atau limbah dan ketahanan pangan terancam karena ketika lahan pertanian kurang otomatis semakin sedikit lahan pertanian. Nah, berikutnya konversi lahan juga terjadi di mana pertanian berubah menjadi permukiman. Bisa kita lihat ya beberapa kondisi permukiman yang sekarang sedang berkembang. Contohnya di daerah Meranggen sendiri ya, di Pucang Gading itu kan beberapa perumahan di Pucang Gading itu dibangun di atas areal persawahan atau menggantikan areal persawahan. Begitu, mungkin bukan hanya di Pucang Gading sih, di wilayah-wilayah yang lain juga hampir sama seperti itu. Karena hal ini terjadi karena apa? Karena sebagian pertumbuhan penduduk yang semakin pesat sehingga menyebabkan yang namanya zona pemukiman juga semakin tinggi. Nah, dampaknya apa bagi industri atau bagi
lahan pertanian, yaitu di mana luas lahan pertanian tadi ya jelas ya hampir sama dengan dampak ini. Lahan pertanian semakin berkurang, petani dan buruh tani kehilangan mata pencaharian, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH, ya kan? Yang tadinya eh, tempat-tempat menjadi tempat-tempat berkurangnya lahan resapan air. Yang tadinya air bisa meresap di zona-zona pertanian, sekarang ketika daerah ladang pertanian ditutup menjadi bangunan-bangunan, otomatis resapan air semakin berkurang. Makanya jangan heran kalau Indonesia semakin rawan dengan, ataupun tepatnya Kota Semarang ini semakin rawan dengan adanya bencana banjir. Begitu. Nah, itu tadi berkaitan dengan materi pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Kalian bisa menyimak lagi, digarisbawahi mana hal-hal penting berkaitan dengan materi-materi yang sudah Ustazah sebutkan tadi, di mana perubahan interaksi tadi disebabkan oleh faktor alam, yang kedua faktor teknologi, dan yang ketiga karena adanya konversi lahan. Nah, kalian bisa nih pelajari buku paket, pelajari modul, kerjakan langkah kalian ya yang harus kalian perhatikan, kerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Ustazah dengan teliti, karena hasil usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Facebook skip dulu, Twitter skip dulu, IG ya kan skip dulu. Siap-siap, sebentar lagi kita akan menghadapi PTS daring, yaitu sekitar tanggal 7 September. Dan ketika kalian tidak paham dengan materi atau belum memahami materi, boleh tanya by WA. Ya, thank you for your attention. Ada pertanyaan? Nah, di list ya pertanyaannya apa saja, nanti bisa diwaprikan ke grup kelas. Nah, persiapkan ya diri kalian dengan baik tadi, karena PTS sebentar lagi, dan bertanyalah kepada guru, karena malu bertanya sesat di jalan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, stay healthy, stay semangat ya. Dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.